Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tempat pemilih, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Cuaca Jakarta hari ini sangat cerah. Mudah-mudahan ini juga menjadi gambaran suasana hati teman-teman pemilih di sana. Bersama saya Fikri, selamat datang di Ngulik Ngobrol untuk Pemilu Asik, podcast KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, ruang ngobrol santai seputar pemilu, demokrasi, dan cerita seru di balik layar pelaksanaan pemilu. Edisi hari ini, kita akan membahas tugas-tugas KPU, khususnya KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang lalu. Hari ini, kita akan membahasnya bersama bintang tamu khusus, yaitu Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Wahyu Dinata. Selamat datang Pak Wahyu. Siap, Pak Fikri, sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Sehat Pak? Sehat, sudah lama kita tidak ngobrol tentang pemilu ya Pak? Masa? Iya. Pasca tahapan. Oh iya, pasca tahapan, Iya. siap. Gimana Pak Fikri? Banyak pertanyaan masyarakat, apa sih tugas KPU pasca pelaksanaan pemilu? Banyak pertanyaan masyarakat yang mungkin mengira bahwa KPU jangan-jangan nggak ada tugasnya nih setelah pemilu. Tapi Pak, sebelum itu, sebelum kita mengupas tuntas tentang bagaimana tugas KPU pasca pelaksanaan pemilu dan pemilihan, kita ngobrol sedikit ya Pak, siapa sih sebenarnya pelaksana pemilu khususnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta? Oke, yang harus apa? Sebutannya teman pemilih atau apa nih? Teman pemilih Pak. Teman pemilih ya. Ya. Jadi begini teman pemilih, yang pasti memang kami di KPU kan punya perangkat dari level atas sampai bawah ya. Nah di level bawah itu sebenarnya ada namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang mereka mengadakan yang namanya proses pemungutan suara dari awal sampai akhir. Dan di atasnya ada namanya petugas pemungutan suara, yang dimana itu level kelurahan, mereka yang mengkoordinir seluruh KPPS yang ada wilayahnya untuk menyelenggarakan pemungutan suara. Nah, di atasnya lagi ada namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, tingkat kecamatan, yang dimana mereka mengkoordinir PPS-PPS untuk menjalankan agenda kepemiluan di wilayahnya, selanjutnya KPU Kabupaten Kota sampai KPU Provinsi, dan tentu saja semuanya ini di bawah kendali KPU Republik Indonesia. Nah, itulah jajaran kami yang memang perlu diisi ya dengan banyak orang, banyak pihak yang memang peduli terhadap pemilu di Indonesia ini gitu loh. Luar biasa ya Pak, ternyata pemilu itu melibatkan banyak sekali pihak, orang, termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Betul Pak Fikri. Itu manajemennya gimana nih Pak Wahyu kira-kira? Karena itu pasti di bawah kendali provinsi kan, untuk kecamatan, kelurahan, sampai nanti di tingkat pemungutan suara. KPU kan sebagai pelaksana undang-undang tentu saja semua sudah diatur ya di peraturan perundang-undangan. Kalau dulu tuh ada Undang-Undang 15 tahun 2015 kalau saya tidak salah, yang mengatur penyelenggara pemilu. Tapi sekarang kan sudah dikodifikasikan melalui Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, di situ sudah ada tugas pokoknya itu. KPPS tugasnya apa, PPS tugasnya apa, PPK tugasnya apa, KPU Kota tugasnya apa. Nah, itulah yang memang diikuti oleh semua pelaksana pemilu dari tingkat atas sampai bawah, merujuk pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan KPU di bawahnya untuk tugas dan fungsi mereka. Inilah yang membuat membangun sinergisitas ya antara mereka itu, sehingga ada koordinasi yang terpimpin antara KPU Republik Indonesia sampai di level bawahnya itu. Kira-kira hal yang paling challenging Pak, mengatur begitu banyak orang dengan tentu saja dengan jadwal tahapan yang sangat padat. Kira-kira hal yang paling challenging bagi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta apa Pak? Ya, yang paling menantang itu kan sebenarnya kompleksitas permasalahan di DKI ya. DKI memang secara geografis mungkin kecil dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan segala macamnya, tapi kompleksitasnya cukup besar. Misalnya kita di sini punya apartemen, kita punya lingkungan elit, pemukiman elit, kita punya pemukiman padat penduduk, kita juga mobilitas penduduknya yang tinggi, kita punya rumah susun dan segala macam. Nah, inilah yang menantang sebenarnya. Kadang-kadang petugas kita itu memang tidak bisa mengakses tempat-tempat tertentu tersebut ya, misalnya komplek elit, apartemen dan segala macamnya. Makanya memang untuk DKI Jakarta terutama kan bukan hanya sebatas kompleksitas itu. Jakarta juga punya kepulauan ternyata kan. Pulau Seribu yang memang tidak mudah juga mendistribusikan logistik, melakukan sosialisasi di Kepulauan Seribu. Nah, inilah yang memang yang menurut saya paling menantang ya, bagaimana menerapkan
tugas dan fungsi penyelenggara pemilu di DKI Jakarta karena memang kompleksitas kewilayahan di DKI Jakarta tersebut. Ya, luar biasa ya Pak Wahyu pekerjaan KPU. Jadi teman-teman pemilih, itu sedikit gambaran bagaimana KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta memanage begitu banyak orang dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan inti nih Pak Ketua. Apa sih tugas KPU pasca pelaksanaan pemilu? Orang banyak berpikir KPU selama 5 tahun, jangan-jangan nggak ada tugasnya nih setelah pemilu selesai gitu. Gimana Pak Ketua? Nah, orang kan taunya KPU itu hanya melaksanakan pencoblosan suara atau melaksanakan proses pungut hitung lah, kira-kira seperti itu. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa tugas pelaksanaan pemilu itu kan bukan hanya pada hari pemungutan suara. Ada namanya pre-election, tahapan sebelum pemilu, yaitu tahapan persiapan pemilu. Ada lagi namanya election day, mempersiapkan hari pemungutan suara. Ada lagi namanya post-election. Nah, ini yang jadi pertanyaan sama masyarakat nih. Kalau pre-election kan sudah jelas, masyarakat, wah ada sosialisasi pemilu dan segala macam. Persiapan-persiapan pembentukan perundang-undangan, election day-nya itu logistik semua segala macam. Nah, pasca pemilu atau post-election ini memang masyarakat bertanya, KPU ngapain? Betul, kayaknya Pak. makan gaji buta aja KPU. Betul sekali, Pak. Padahal di amar undang-undang itu sudah jelas, apalagi ini masuk dari RPJMN ya, bahwa salah satunya pertama pendataan pemilih berkelanjutan. Nah, pendataan pemilih berkelanjutan ini sangat penting. Kenapa? Karena mobilitas penduduk, ya, mobilitas pemilih ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang pensiun, ada yang misalnya sudah pindah domisili dan segala macam. Nah, itu perlu didata. Nah, pendataan yang berkelanjutan ini penting untuk pelaksanaan pemilu ke depannya, baik pemilu dan pemilihan. Itu yang pertama, pendataan pemilih berkelanjutan. Kedua, KPU juga wajib melaksanakan pendidikan pemilih, pendidikan pemilih masyarakat. Kita tahu tantangan demokrasi ke depan kan cukup besar lah ya, terutama dengan berubahnya sistem dari yang kemarin pemilunya antara legislatif, eksekutif, sekarang pemilu serentak. Bahkan ada wacana juga, ada kemungkinan ada perbaikan revisi perundang-undangan dan segala macam. Nah, ini kan perlu disampaikan pada pemilih. Sehingga pemilih tidak kaget ketika memang hari H pelaksanaan pemilu mereka sudah siap dengan sistem yang ada. Nah, pendidikan pemilih bukan hanya memberitahu informasi ke pemilihan, tapi bagaimana pemilih itu menjadi cerdas. Pemilih cerdas itu kan tentu saja pemilih yang perlu berpartisipasi, bukan hanya nyoblos. Tapi mereka bisa menjadi pemilih partisipatif dengan menjadi pertama salah satunya penyelenggara pemilu sebenarnya. Penyelenggara pemilu itu kan ada KPPS sebenarnya. Nah, KPPS itu dulu umurnya minimal 25 tahun. Sekarang undang-undang sudah menurunkan umurnya menjadi 17 tahun, sehingga para Gen Z, para pemilih pemula itu bisa ikut berpartisipasi. Nah, fenomenanya pada pemilu 2024 yang lalu, ternyata banyak Gen Z sebenarnya yang ikut menjadi penyelenggara pemilu. Nah, ini kan bagian partisipasi pemilih sebenarnya. Betul. Nah, kalau pasca pemilihan ini tidak didengungkan, tidak disampaikan kepada masyarakat, jangan-jangan masyarakat nanti tidak aware ya terhadap proses kepemiluan ini. Nah, yang ketiga ada program juga yang dilaksanakan KPU, yaitu bagaimana maintenance teknologi informasi yang ada. Jadi maintenance teknologi informasi itu kami kan juga ada namanya sipol berkelanjutan. Sistem pendataan partai politik berkelanjutan, sehingga partai politik itu kalau mau pemilu mereka nggak usah lagi nyari anggota dan segala macam, ngumpulin dan barang keanggotaan, kepengurusan, kantor dan segala macam, mereka sudah siap menjelang pelaksanaan pemilu. Nah, inilah sebenarnya kompleksitas 3 permasalahan ya yang harus dilaksanakan KPU pasca pemilihan atau post election. Dan ini masyarakat juga banyak yang belum tahu sebenarnya. Makanya saya rasa podcast ini sangat penting ya, agar masyarakat juga paham bahwa KPU tugasnya bukan melaksanakan pemilu, tapi banyak, salah satunya itu memastikan demokrasi di Jakarta itu tetap berjalan secara maksimal ya melalui program-program pendidikan pemilih lah kayak gitu. Teman pemilih sudah dengarkan dari apa yang disampaikan Pak Ketua, ternyata tugas KPU post election khususnya itu sebenarnya banyak hal yang harus disiapkan. Kita kupas tipis-tipis satu-satu ya Pak. Tadi ada pemutahiran data pemilih, kemudian sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian juga maintenance atau pemeliharaan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan pemilu. Terkait pemutahiran data pemilih nih Pak Ketua, kenapa harus sekarang Pak? Kenapa harus berkelanjutan? Bukankah nanti pemilu 2029 juga akan dilakukan updating Pak terhadap data pemilih? Kenapa harus sekarang Pak Ketua? Nah, betul. Karena kan memang ini pertama ini
amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, bahwa KPU diamanatkan untuk melaksanakan pemeliharaan data pemilih. Nah, ini juga bagian dari RPJMN yang sudah ditetapkan pemerintah, bahwa pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu penting supaya kita bisa update. Jadi orang mau ngecek namanya terdaftar di pemilih atau tidak bukan hanya saat pemilu, tapi saat ini juga teman-teman pemilih misalnya ingin mengecek namanya itu sudah ada. Nah, kalau belum ada dan dia memenuhi syarat, langsung lapor ke KPU supaya bisa diupdate di sistem pendataan pemilih KPU. Nah, inilah kenapa PPDB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu penting, supaya ketika menjelang hari pemungutan suara, kita sudah dapat data yang mendekati mutakhir. Kenapa mendekati mutakhir? Karena nanti menjelang pemungutan suara itu kan ada namanya penetapan daftar pemilih sementara. Ya. Nah, daftar pemilih sementaranya itu sudah mutakhir dan terakhir dengan pemilih tetap, sehingga data pemilih itu cukup valid ya. Betul. Terutama yang mobilitasnya tinggi nih, pindah, masuk, meninggal dan segala macam. Kira-kira gitu Pak Fikri. Berarti updating pemilih itu tidak hanya menjelang pemilu ya, dan ini juga sebenarnya sangat bermanfaat nih buat teman-teman pemilih, karena teman-teman pemilih bisa mengupdate, memastikan bahwa teman-teman pemilih telah terdaftar sebagai pemilih gitu ya Pak Ketua ya? Dari jauh-jauh hari. Dari bukan jauh-jauh hari. hanya pada waktu proses pemungutan suara. Jadi dari sekarang pun kalau ada teman-teman pemilih ya yang Gen Z terutama sudah berumur 17 tahun, iseng-iseng lah cek namanya, sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau belum terdaftar langsung menghubungi KPU terdekat supaya bisa dimasukkan pada pleno PPDB yang dilaksanakan 3 bulan sekali ya untuk kabupaten kota, dan di provinsi 6 bulan sekali. Jadi bisa diupdate tuh. Misal 3 bulan kemarin kan terakhir kami PPDB itu bulan Juli ya. Nanti akan ada lagi di tingkat kota, berarti Juli, Agustus, September, September lah ya. Di bulan September, karena Oktober, November, Desember itu nanti terakhir. Nah, nanti di bulan September nanti mereka pleno lagi, nanti bisa dicek apakah ada update-nya atau tidak. Nanti di Desember baru provinsi akan melakukan pleno keseluruhan lah kira-kira setelah kota melaksanakan pleno di 3 bulan sekali tersebut gitu lah. Oke Pak Ketua, ini sangat bermanfaat saya pikir untuk teman-teman pemilih, karena banyak hal sebenarnya informasi terutama tugas-tugas KPU post elections. Jadi artinya salah satu pemutahiran data pemilih ini menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan hak-hak teman pemilih itu dijamin dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya Pak Ketua. Karena selama ini kita berpikir bahwa updating itu hanya dilakukan menjelang pelaksanaan pemungutan suara, khususnya nanti 2029. Dan tadi disampaikan Pak Ketua juga bahwa updating itu pun akan ditetapkan per 3 bulan sekali. Nah, ini juga teman-teman pemilih pastikan bahwa teman-teman pemilih sudah terdaftar. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin bagian dari yang memang harus dilakukan KPU, bagaimana meningkatkan awareness terhadap teman pemilih nih Pak Ketua ya. Betul, kira-kira itu. Jadi biar teman-teman pemilih juga paham bahwa siklus pemilu itu bukan hanya 5 tahun sekali di hari pemungutan suara, tapi ini kan kerja besar bagaimana kita memastikan demokrasi di Jakarta itu tetap bisa berjalan secara maksimal ya, terutama melakukan pendidikan pemilih. Karena pendidikan pemilih ini penting, kenapa? Karena kan rumor di luar kan seolah-olah biaya politik mahal, terus banyaknya politik uang dan segala macam. Ini sebenarnya bisa direduksi ya, dikurangi dengan adanya pendidikan pemilih yang maksimal, sehingga masyarakat juga, loh saya milih karena saya yakin dengan kapasitas orang yang saya pilih, bukan karena orang yang dipilih itu ngasih saya duit, saya milih dia. Nah, ini kan harus kita dengungkan ke masyarakat bahwa memilih itu memang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan sesuai dengan track record orang yang akan dipilih, bukan karena berapa uang yang mereka kasih kepada kita lah, kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih pertanyaan kedua terkait pendidikan pemilih. Banyak mungkin opini yang beredar di masyarakat bahwa sebenarnya ketika pendidikan pemilih itu menjadi 2 mata pisau yang sangat berbahaya gitu. Artinya ketika sosialisasi itu gencar dilaksanakan, hasilnya bisa jadi 2 nih Pak Ketua. Orang semakin awareness atau orang semakin males ikut pemilu karena sudah tahu ini kok begini ya gitu. Nah, ini mungkin apa yang dilakukan KPU bahwa untuk bisa meningkatkan terutama nih sosialisasi pendidikan pemilih di masyarakat Jakarta, Pak Ketua? Ya, sebenarnya sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa partisipasi pemilih itu dilihatnya dari berapa banyak orang datang ke TPS. Ya, sebenarnya ini juga agak kurang tepat ya, karena partisipasi pemilih itu komponennya banyak. Salah satunya misalnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di RT, RW, atau di komunitas.
Nah, ketika komunitas tergerak aja hatinya untuk mereka ingin tahu tentang permasalahan pemiluan atau demokrasi, itu menurut saya itu bagian dari partisipasi pemilih. Nah, memang fenomenanya di kota-kota besar ya, yang mungkin sosialisasi cukup masif, ternyata tidak berbanding lurus dengan berapa banyak orang yang datang ke tempat pemungutan suara. Nah, ini yang memang harus kita pelajari bersama ya, apakah makin banyak sosialisasi, jangan-jangan makin pemilih kita juga makin aware dan pada akhirnya ada gerakan-gerakan yang memang mereka tidak menggunakan hak pilih mereka, mungkin gitu kan. Tapi ini belum ada penelitian yang kami lakukan. Yang pasti kami dari KPU DKI merasa sosialisasi kami cukup maksimal ya pada waktu pilkada kemarin. Tapi memang realitasnya partisipasi pemilihnya memang tidak maksimal. Nah, memang ada fenomena yang harus kita pahami bersama. Pertama, setiap pemilu ternyata beda sistem. Nah, 2024 kemarin itu salah satu uji coba sistem pemilu serentak pertama ya, bukan uji coba ya, pemilu serentak pertama yang memang orang masih mempelajari proses seperti apa. Apakah di situ ada kelelahan pemilih atau apa? Nah, ini yang memang perlu kita cari tahu bersama jawabannya. Apakah ada korelasinya tidak antara kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dengan partisipasi. Tapi di DKI Jakarta memang fenomenanya kalau pilkada memang tidak terlalu bagus ya, dibandingkan pileg dan pilpres, dan kemarin memang menjadi partisipasi terendah lah ya, karena banyak hal yang mungkin membuat pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara. Gitu Pak Fikri. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tapi mungkin bicara tentang sosialisasi pendidikan pemilih, khususnya untuk KPU Provinsi Darus Jakarta, kedepannya apa yang dilakukan KPU untuk meningkatkan, terutama meningkatkan awareness terhadap pendidikan pemilih di Provinsi Darus Jakarta ini, Pak Ketua? Ya, yang pasti kami menugaskan ya semua jajaran kami untuk tetap melakukan kegiatan kepemiluan, terutama sosialisasi pemilih ya kepada masyarakat. Yang kita sasar memang blueprint kita sebenarnya pemilih pemula. Mereka yang saat ini memang belum punya hak memilih. Tapi ketika nanti 2029 atau 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan pasca pemilu ini, mereka menjadi orang yang memang bisa menggunakan hak pilih. Makanya concern kami ada pemilih yang memang belum punya hak pilih, karena itu bagian dari proses ya. Kami menganggap ketika proses dilakukan jauh-jauh hari, ya mudah-mudahan ini berdampak positif ya ketika mereka nanti sampai dengan tahapan bahwa mereka sudah cukup umur ya untuk menggunakan hak pilih mereka. Sasaran terbesar sebenarnya segmented untuk sosialisasi pendidikan pemilih ini untuk Jakarta di area mana Pak Ketua? Apakah mungkin di pendidikan pemilih untuk pemilih pemula, ataukah memang ada segmen-segmen tertentu yang memang sudah ditargetkan oleh KPU Provinsi Darus Jakarta? Core bisnis kita kan sebenarnya dua ya. Pertama pemilih, kedua adalah peserta pemilu. Nah, untuk pemilih tentu saja salah satunya kita banyak melakukan nanti sosialisasi dan kerjasama ya untuk melakukan pendidikan pemilih. Nah, di partai politik pun kita juga melakukan sosialisasi ya, terutama pendataan pemilih pendataan partai politik berkelanjutan. Nah, dalam pendataan partai politik berkelanjutan itu kan banyak juga yang perlu kita lakukan ya, ada klarifikasi. Dan tentu saja ke depannya salah satu tugas kita juga sebenarnya dari konteks pendataan pemilih perbaikan teknologi informasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu bagaimana kita memastikan proses-proses kayak penggantian antar waktu ya, penggantian antar waktu anggota DPRD misalnya, dan segala macamnya yang memang ini bagian dari concern kita pos pemilu ini ya, pos election ini. Siap-siap Pak Ketua. Ini ternyata waktu kita nggak terasa nih Pak Ketua, ngobrol kita luar biasa habis ya waktu kita ya. Terakhir Pak Ketua, harapan Pak Ketua khususnya di KPU Provinsi Darus Jakarta seperti apa Pak? Ya, kalau harapan saya ya, pertama masyarakat memastikan seluruh komponen masyarakat, terutama teman pemilih ya, bahwa hak mereka tuh penting untuk bisa digunakan pada hari pemungutan suara. Tapi tidak hanya sebatas penggunaan hak yang mereka yang bisa mereka lakukan, tapi mereka juga bisa berpartisipasi. Nah, berpartisipasi itu dengan ikut terlibat melakukan pemantauan, pengawasan, bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Nah, kedepannya saya rasa para Gen Z ini harus aktif menjadi penyelenggara pemilu sehingga terjadi refreshing ya, terjadi penyegaran ya penyelenggara pemilu, sehingga memang
nanti diisi oleh orang-orang yang siap, orang-orang yang kuat, dan orang-orang yang sudah tercerdaskan ya, karena kita sudah melakukan pendidikan pemilih di masyarakat. Saya rasa itu Pak Fikri. Terima kasih banyak Pak Siap. Ketua, luar biasa. Kami juga mengucapkan puji syukur juga bahwa Bapak Ketua tetap sehat, Amin. bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Siap, terima kasih Pak Teman Fikri. pemilih, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Mudah-mudahan ini juga menjadi insight dan membuka wawasan teman-teman pemilih untuk bisa memahami lebih tahu tentang tugas-tugas KPU pasca pelaksanaan pemilihan dan pemilu tahun 2024 yang lalu. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan podcast KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi teman pemilih. Jangan lupa terus saksikan podcast KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta berikutnya dengan pembicara tadi dan pemateri yang tidak kalah seru setelah ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.